Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Kompemas Komunitas Pemasaran. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Saferius Darmin dengan NIM 181440410003. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya memaparkan materi tentang koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama, organisasi koperasi dalam sistem pasar. Dan yang kedua, keunggulan yang dimiliki oleh organisasi koperasi. Keunggulan yang pertama, untuk mencapai skala ekonomi dengan mengatur tingkat volume produksi bersama. Yang kedua, mengkoordinasi biaya transaksi. Keunggulan yang ketiga, mengadakan kesepakatan harga jual produk demi menarik konsumen dalam hal posisi koperasi di pasar. Selanjutnya, koperasi mempunyai dua pasar. Koperasi yang pertama, internal market, di mana arah penyaluran barang koperasi ditunjukkan kepada anggota-anggotanya. Yang kedua, external market adalah pasar yang ditujukan di luar anggota atau untuk kepentingan umum. Selanjutnya, kelemahan koperasi. Kelemahan yang pertama, struktur dasar koperasi kurang mendukung kewirausahaan koperasi. Struktur yang kedua, tidak dapat memperoleh benefit material sebanyak yang bisa diterima apabila ia bekerja di non-koperasi. Yang ketiga, anggota sebetulnya sangat produktif hingga bisa jadi persaingan bagi koperasi lainnya. Yang keempat, koperasi dapat memperhitung untung ruginya, sedangkan penanaman modal dalam perusahaan non-koperasi akan mendapatkan wewenang dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan nilai sahamnya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat koperasi. Tujuan pertama, tujuan pembentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota. Yang kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membangun tatanan ekonomi nasional. Selanjutnya, manfaat koperasi bagi anggota. Pada akhir tahun, setiap anggota mendapatkan keuntungan yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Yang kedua, setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong. Yang ketiga, setiap anggota dapat berlatih dan bertanggung jawab. Selanjutnya, fungsi koperasi. Fungsi yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai daya kekuatan dan ketatanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko gurunya. Yang terakhir, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, peran koperasi. Peran yang pertama, koperasi membantu para anggotanya dalam meningkatkan penghasilan. Peran yang kedua, koperasi menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Dan peran yang ketiga, koperasi menyatukan dan mengembangkan daya usaha orang-orang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Peran yang keempat, koperasi ikut meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan tingkat pendidikan rakyat. Dan peran yang terakhir, koperasi berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi secara demokrasi. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para masanti.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.